Pemirsa, sekolah rakyat ini resmi dimulai pada hari Senin ini, tak terkecuali di Surabaya, Jawa Timur, di mana suasana haru pun mewarnai pelepasan orang tua pada anaknya yang menjadi siswa sekolah rakyat. Senin pagi, sejumlah siswa sekolah rakyat kota Surabaya ini bersiap memasuki sekolah rakyat yang ada di Universitas Surabaya UNESA. Mereka diantar oleh orang tua mereka dan suasana haru pun mewarnai pelepasan orang tua terhadap anak mereka yang akan mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Salah satu orang tua siswa bernama Rohana ini tak mampu membendung air matanya saat melepas anak laki-lakinya yang bernama Aditya Sri Hutama yang akan tinggal di asrama sekolah rakyat. Dorongan dari ibu tapi juga kemauan sendiri. Dia cita-citanya tinggi, mau jadi TNI Angkatan Darat. Terus kalau di rumah kan makannya kedisiplinannya kurang. Mungkin di sini dia bisa menguruskan badan kedisiplinan cita-citanya tinggi. Saya mungkin nggak bisa untuk wujudin cita-citanya, mungkin di sini bisa. Pengen angkat derajatnya itu nanti kan, soalnya saya dari kecil itu nggak ada apa-apa, nggak ada ayah, soalnya ibu yang kerja terus. Saya kecil sampai sekarang itu ibu yang kerja, ibu yang merawat saya. Makanya saya ingin menjadi cita-cita saya tercapai. Dan untuk informasi terkini terkait dengan beroperasinya sekolah rakyat di Surabaya, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan kontributor berita 1 Surabaya, ada Ahmad Ali. Selamat sore, Ali. Bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian pelaksanaan sekolah rakyat di Surabaya pada hari ini tempat Anda melaporkan? Silakan Ali. Baik, selamat sore Nisrina dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di asrama tempat tinggal para siswa sekolah rakyat yang ada di UNESA Lidah Wetan Surabaya. Ini penampakan di belakang saya ini adalah asrama yang akan dihuni oleh siswa dan juga siswi yang terdaftar atau yang terdata oleh sekolah rakyat yang ada di UNESA Surabaya. Ada 100 siswa dan juga siswi yang terdaftar di sekolah rakyat UNESA Surabaya ini, Nisrina. Dan saat ini mereka masih melakukan atau menjalani tes kesehatan yakni berupa lari. Tadi sebelumnya juga setelah dilakukan tes kesehatan seperti tinggi badan, tensi darah, gigi dan mulut, dan beberapa tes kesehatan lainnya. Namun tadi Nisrina dapat saya sampaikan ditemukan sekitar 10 calon siswa dan juga siswi sekolah rakyat yang ada di UNESA ini yang mengalami depresi. Namun saat ini masih ditangani oleh pihak yang atau dokter yang telah melakukan pendekatan untuk menenangkan agar siswa atau calon siswa ini bisa dan menerima untuk bersekolah dan tinggal di asrama di UNESA Lidah Wetan ini. Anissa, tadi pagi juga telah dilakukan beberapa pembekalan kepada para calon siswa. Mereka menerima pembekalan dari beberapa guru. Tadi juga ada pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan juga ada sambutan tadi juga. Selanjutnya ada sambutan juga dari Gubernur Jawa Timur yang memberikan pesan kepada para calon siswa ketika melakukan atau mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat yang ada di UNESA Surabaya ini. Mereka diharapkan serius dan benar-benar memiliki niat besar untuk bisa menjadi atau mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Dan dapat saya sampaikan juga di asrama ini nantinya Anissa, setelah mereka melakukan kegiatan belajar mengajar, mereka akan kembali ke asrama yang ada di belakang saya ini yang jaraknya kurang lebih 700 meter dari asrama ke sekolah mereka. Dan di sini banyak sekali fasilitas yang bisa diterima dan bisa didapatkan oleh para siswa nantinya, yakni satu kamar, ada 4 kasur yang atau tempat tidur yang bisa ditempati 4 orang dalam satu kamar, ada 4 meja, ada kamar mandi dalam, ruangannya pun ber-AC. Dan di kamar mandi dalam ini sudah tidak menggunakan gayung tapi menggunakan shower, Anissa. Dan tadi saya sudah juga sempat
mencoba menanyai para calon siswa tadi, mereka sangat bahagia karena melihat tempatnya juga bersih, tempatnya juga menarik, dan ketika mereka nanti mendapatkan jatah makan juga tidak perlu jauh-jauh karena dari asrama ke tempat makan yang ada di sebelah kiri saya ini jaraknya hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Jadi mereka akan berkumpul untuk makan bersama karena di tempat makan ini ada ruangan besar, dalam satu meja ada 8 kursi, jadi mereka memang sengaja dikumpulkan untuk bisa bercengkrama sesama siswa, sehingga kegiatan sosialnya juga didapatkan oleh para siswa. Dan untuk ibadah, mereka juga tidak perlu jauh-jauh karena kurang lebih 200 atau 150 meter dari asrama juga ada masjid yang disediakan. Jika beragama lain, pada hari Minggu pun bisa dijemput oleh orang tuanya, namun dengan catatan atau surat izin. Nisrina. Baik, terima kasih Ahmad Ali atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas.